Hai semuanya, Assalamualaikum. Wah, kembali lagi nih di video kali ini. Video apa sih yang kira-kira akan aku buat kali ini? Mau tahu aku mau buat video apa kali ini? Yuk ikutin terus video ini. Oke, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Safitri Tarisa Putri, NIM 19 19 10 30 10 04 dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Jember. Oke, video kali ini sama seperti video-video sebelumnya, yaitu dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah praktikum pemetaan tanah. Di sini aku mau membahas seputar pengukuran vertikal pada praktikum pemetaan tanah. Nah, apa aja sih yang akan dibahas dari materi yang kita bahas di sini, yaitu pengukuran vertikal. Yang pertama pastinya yaitu apa sih itu pengertian atau definisi dari pengukuran vertikal. Yang kedua adalah apa aja sih alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran vertikal. Dan yang ketiga adalah bagaimana contoh untuk melakukan pengukuran vertikal. Oke, sebelumnya aku mau membahas kenapa sih pengukuran tanah itu penting untuk dilakukan. Pengukuran tanah sangat penting untuk dilakukan karena sebelum kita membangun sesuatu seperti gedung, perhotelan, jalan raya, diperlukan sebuah perencanaan yang matang. Untuk itu, termasuk juga dalam melakukan pengukuran. Nah, diperlukan juga rencana-rencana yang matang, seperti kita harus menentukan mana nih titik yang digunakan untuk melakukan pengukuran secara vertikal. Oh, bagaimana ya perbedaan tinggi? Apakah antara titik satu yang ke titik yang lain itu sama tingginya? Itu juga sangat penting untuk dilakukan. Pengukuran tanah digunakan untuk dapat mengetahui keadaan permukaan tanah yang berada di daerah sekitar yang akan kita ukur. Oke, sebelumnya aku akan membahas yang pertama dulu. Apa sih itu pengukuran vertikal? Nah, dalam ilmu ukur tanah, pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran horizontal, yang kedua adalah pengukuran vertikal. Nah, untuk pengukuran horizontal, udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Tapi tenang aja, aku akan memberikan review singkat tentang itu. Apa sih pengukuran horizontal? Pengukuran horizontal adalah pengukuran yang tujuannya untuk menentukan posisi suatu titik secara mendatar. Nah, alat-alat sederhana yang bisa kita gunakan. Yang pertama, biasanya kita bisa menggunakan paku. Paku ini digunakan sebagai patokan atau acuan untuk mencari jarak tiap titiknya. Terus bisa juga meteran. Juga bisa yang ketiga itu tali rafia. Dan selanjutnya itu bisa menggunakan alat yang dinamakan teodonik. Jadi alat ini kayak alat otomatis gitu untuk melakukan pengukuran horizontal. Oke, selanjutnya adalah pengukuran vertikal yang akan aku bahas lebih dalam di video kali ini. Apa sih itu pengukuran vertikal? Pengukuran vertikal adalah pengukuran yang tujuannya untuk menentukan beda tinggi antar titik. Maksudnya di sini adalah pengukuran tegak guna mendapat hubungan tegak antara titik-titik yang akan kita ukur, atau bisa kita sebut dengan pengukuran kerangka dasar vertikal, serta pengukuran titik-titik detail. Dalam melakukan pengukuran, tentunya kita membutuhkan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kira-kira alat-alat apa aja sih yang biasa digunakan untuk melakukan pengukuran secara vertikal? Yuk kita bahas kali ini. Yang pertama adalah waterpass. Waterpass merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar atau belum. Di dalam alat ini terdapat air yang digunakan sebagai pertimbangan pengukuran apakah benda
sudah sejajar atau belum. Di dalam alat ini terdapat pita ukur di satu sisi yang memungkinkan Anda mengukur pemotongan. Jika menggunakan alat watt lepas ini, sebaiknya melakukan pengukurannya secara berulang ya, agar mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua adalah total station. Total station merupakan sebuah alat ukur elektronik yang dilengkapi pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Ini juga harus dihubungkan menggunakan komputer. Fungsi dari total station yaitu untuk menghitung titik-titik koordinat, beda tinggi, arah, dan jarak. Yang ketiga adalah klinometer. Klinometer merupakan sebuah alat ukur sederhana untuk mengukur tinggi atau panjang suatu objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Yang keempat adalah selang air atau bisa kita kenal dengan selang waterpass. Dalam dunia pertukangan, alat ini biasa digunakan oleh Pak Tukang untuk mengukur siku, kedataran suatu bidang, panjang atau pendek, tinggi dari tegak atau miringnya suatu permukaan. Selang waterpass biasa diaplikasikan untuk mencari suatu kedataran sebuah bidang, di mana selang ini transparan berisi air. Tujuan untuk melakukan pengukuran pada alat selang waterpass, yang pertama kita bisa mencari tahu tegaknya sebuah bidang. Yang kedua, kita bisa mencari tahu perbedaan selisih permukaan sebuah bidang. Ini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana cara mengukur pengukuran vertikal di dalam rumah saya. Medianya di sini adalah rumah. Jadi kalian bisa juga kok melakukan pengukuran ini di rumah kalian juga. Tadi saya kan sudah menjelaskan kan apa aja sih alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran vertikal. Nah, dengan menggunakan alat yang berbeda, tentunya metode atau cara yang kita gunakan juga berbeda. Di sini saya akan coba untuk melakukan pengukuran vertikal di mana menggunakan alat selang waterpass. Kenapa saya menggunakan selang waterpass? Karena selang waterpass ini mudah didapat, juga biasa digunakan oleh para pekerja di teknik untuk melakukan pengukuran vertikal. Oke, yang pertama, mari kita siapkan peralatan yang kita butuhkan untuk melakukan pengukuran vertikal pada selang air atau selang waterpass. Yang pertama pastinya adalah selang air atau selang waterpass. Yang kedua pastinya menggunakan meteran, atau jika tidak ada meteran, kita bisa menggunakan pita ukur peralatan alat tulis seperti selembar kertas dan pensil atau pulpen atau juga spidol. Gunakan untuk mencatat data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran nanti. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, selang waterpass harus diisi air terlebih dahulu. Dengan catatan, dalam selang waterpass tidak boleh ada gelembung udara. Jika terdapat gelembung udara, solusi yang bisa kita lakukan yaitu bisa mengetuk ketukannya atau meluruskan selang secara vertikal di kedua ujungnya sehingga gelembung udara dapat terlepas. Kita lakukan langkah yang pertama yaitu memasukkan air ke dalam selang waterpass. Kita langsung saja masukkan selang waterpassnya ke dalam timba dan tunggu airnya sampai naik sendiri. Ini kita bisa lihat contoh selangnya sudah diisi air. Nah, ini harus sama ya di kedua ujungnya. Ini dan ini harus sama. Jika tidak sama, kita tunggu harus sama. Kita tunggu dulu sebentar hingga airnya akan sama sendiri. Oke, setelah selesai melakukan pengisian air di dalam selang waterpass, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran. Nah, pengukuran di sini diingat ya berdasarkan beda permukaan. Jadi, pengukuran yang berdasarkan beda permukaan.
atau ruangan yang saya akan lakukan untuk pengukuran itu ada 4. Yang pertama adalah kamar mandi, yang kedua adalah dapur, yang ketiga adalah kamar tidur, yang keempat adalah teras atau halaman depan rumah. Oke, di sini yang pertama melakukan pengukuran di kamar mandi. Pertama, hal yang kita lakukan yaitu menetapkan satu titik di dinding kamar mandi. Misal ini titiknya. Ini titiknya yang sudah saya buat. Dalam yang sudah berisi air ini kita taruh di atas tanda atau titik yang sudah saya buat. Yang berisi air ini kita samakan dengan tandanya ya. Harus sejajar ya air dengan tanda yang kita buat. Lalu kita lihat di selang ujungnya. Nah, itu harus sama dan sejajar ya. Terus kita akan tandai di mana air itu berhenti. Di sini. Nah, selanjutnya setelah tadi kita menyamakan titik yang ada selangnya, lalu kita gunakan meteran untuk mengukur panjang. Nah, yang pertama kita ukur panjang ini. Ini misal titik A ya, ini kita anggap titik A. Nah, ini titik A ya. Kita ukur panjangnya. Panjang vertikal, secara vertikal. Ketemu 94,6 cm. Lalu kita ukur juga yang di sebelah sini ya, yang sudah kita tandai tadi dari selang kedua, yang selang ujung keduanya yang sudah kita tandai, ketemu di sini yaitu sebesar 86 cm. Selanjutnya saya akan mengukur bagian kamar tidur ya. Ini dengan luar kamar tidur. Jadi ini titiknya sudah saya kasih di sini. Kita sejajarkan sama selang waterpassnya. Kita tunggu sama seperti tadi. Kita tunggu sampai sama sejajar dengan titiknya. Lalu kita lihat di air di ujung selang yang kedua dan kita tandai titiknya. Jadi kita akan ukur panjang titik A ini, titik awalnya yang tadi, sampai ke dasar, sampai ke bawah ya. Itu kita ukur. Ternyata ketemunya 72, ujung keduanya juga yang sudah ditandai tadi. Setelah melakukan pengukuran dengan selang, kita juga lihat berapa sih ketinggiannya dari dasar sampai ke titik yang ini ya. Ternyata dilihat hasilnya itu 82,3 cm. Yang ketiga adalah kita akan melakukan pengukuran di dapur. Kita akan mencari beda tinggi permukaan di dapur. Saya akan beri titik di sini ya. Titik awalnya di sini. Garis, terus kita lihatkan selangnya. Kita samakan seperti tadi pengukuran. Kan sudah sejajar kan, sudah sama seperti tadi. Terus kita akan lihat di selang keduanya. Nah, kita akan tandai di sini karena permukaan airnya berada di sini. Jadi kira-kira di sini ya. Sejajar, intinya sejajar dengan permukaan air yang ada di sini. Dengan meteran. Ternyata ketemu hasilnya 38,5 cm. Dan yang titik yang sudah tadi, yang kedua ini kita juga tandai berapa ya. Di sini adalah 55,7 cm. 4, yaitu kita akan melakukan pengukuran beda tinggi di ruang tamu atau halaman depan rumah ya, ruang tamu dan luarnya. Jadi sama seperti tadi ya,
Contohnya itu kita akan menetapkan titik awalnya dulu di sini, garis, terus selang waterpassnya kita samakan atau sejajarkan dengan garisnya sampai sama. Jika naik turun, kita samakan, tunggu beberapa menit. Ini sudah sama kan? Nah, terus lihat ujung keduanya. Nah, segitu ya. Jadi kita akan melakukan pengukuran dari titik dasar ke titik awalnya di sini. Berapa ketemunya di sini tadi 52,1 cm. Lalu yang ini ya, ketemunya 56,1 cm. Kita selesai melakukan pengukuran, data-data yang kita dapat kita masukkan di dalam tabel. Nah, di baris pertama ini ruangan atau tempat yang kita tadi melakukan pengukuran. Di baris kedua dan ketiga, tempat titik-titik yang tadi kita sudah tentukan, dan data-datanya nanti dimasukkan di dalam tabel 2 dan 3. Lalu, tabel yang keempat, beda tinggi, ini nanti selisih dari A dan B dikurangi. Dari titik yang pertama dulu, kamar atau tempat yang pertama itu adalah kamar mandi dengan depan kamar mandi. Titik A yang kita sudah dapatkan di video itu 94,6 cm. Lalu titik B nya dihasilkan 86 cm. Nah, sama yang kamar tidur juga, depan dapur dengan depan dapur, ruang tamu dengan depan ruang tamu juga sama seperti itu. Oke, yang kamar tidur dengan depan kamar tidur, masukkan angka yang di titik A-nya itu 72,3 cm. Lalu yang B-nya 82,3 cm. Nah, dapur dengan depan dapur juga ya, itu 38,5 cm. Yang ini 55,7 cm. Dan yang titik ruang tamu atau depan ruang tamu itu titiknya 52,1 cm dan B-nya 56,1 cm. Nah, nanti untuk yang kamar mandi dengan depan kamar mandi, A dan B-nya dikurangi, ketemu beda tinggi atau selisihnya menjadi 8,6 cm. Terus kamar tidur dengan depan kamar tidur, ketemu selisihnya 10 cm. Terus dapur dengan depan dapur, ketemu selisihnya 17,2 cm. Terus yang ini 52, 56, ini hasilnya 4 cm. Nah, beda tinggi yang di sini ini merupakan beda permukaan yang didapat dari ketinggian yang satu dengan yang lain. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari pengukuran vertikal untuk mencari beda tinggi. Bagaimana cara melakukan pengukuran vertikal untuk mencari beda tinggi di suatu permukaan. Oh iya, pengukuran sangat penting dilakukan terutama dalam bidang konstruksi, terutama dalam hal bangun-membangun. Pasti diperlukan suatu pengukuran, baik itu pengukuran horizontal maupun pengukuran vertikal. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.